Shalom saudaraku, puji Tuhan, senang bertemu kembali dalam renungan harian hari ini. Kita akan berbicara tentang tema hati Tuhan hancur karena umatnya. Saudaraku, sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan hati yang kadang keras, kadang dingin. Tapi hari ini bukalah hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Biar kami tidak hanya mendengar tentang kasih-Mu, tapi juga merasakan betapa hancurnya hati-Mu saat kami melupakan-Mu. Ajari kami kembali mencintai Tuhan seperti Engkau mencintai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah hati Tuhan hancur karena umatnya, yang didasarkan pada kitab Hosea pasal 11 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Admah, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Amin. Saudaraku, kalau manusia bisa patah hati karena cinta, bagaimana jika Tuhan yang menciptakan kita, menyertai kita, dan mencintai kita tanpa batas, juga mengalami hati yang hancur karena kita? Hari ini kita tidak sedang membahas hukuman, tapi kita sedang melihat bagaimana isi hati Tuhan yang begitu penuh kasih sampai terluka karena kasih itu sendiri. Hosea 11 ayat 8 bukan sekedar ayat. Itu adalah ratapan Tuhan yang tak bisa melupakan umatnya. Tuhan berkata, bagaimana mungkin aku menyerahkan engkau? Ia tidak bisa. Bukan karena kita layak ya, tapi karena Dia terlalu mencintai. Tuhan menyuruh Nabi Hosea menikahi Gomer, seorang perempuan sundal. Bayangkan seorang nabi disuruh menikahi seorang yang tidak setia. Tapi justru lewat pernikahan itu Tuhan berkata, beginilah rasanya menjadi aku. Aku mencintai umatku, tapi mereka selalu berpaling dariku. Gomer berselingkuh, Hosea tetap mengejar. Gomer dijual, Hosea menebus kembali. Ini bukan hanya kisah pribadi. Ini adalah gambaran cinta Tuhan kepada Israel dan kepada kita. Mari kita lihat isi hati Tuhan lewat Hosea 11 ayat 1 sampai dengan 4. Waktu Israel masih muda, kukasihi dia. Aku mengajar mereka berjalan. Aku memegang tangan mereka. Tapi balasannya, mereka mempersembahkan korban kepada berhala. Lalu datanglah ayat 8, suara Tuhan yang remuk. Bagaimana mungkin aku menyerahkan engkau? Hatiku berbalik dalam diriku. Seluruh belas kasihanku bangkit. Tuhan berperang dengan perasaannya sendiri. Ia Allah yang adil, tapi kasih-Nya begitu dalam sampai Ia tidak sanggup membiarkan kita binasa. Saudaraku, bayangkan ini. Tuhan bisa saja menghukum. Ia berhak, tapi saat hendak melakukannya, hatinya gemetar, air matanya jatuh. Dan ia berkata, aku tidak bisa Efraim, hatiku tidak sanggup.
Ini bukan Tuhan yang lemah. Ini adalah Tuhan yang terlalu mencintai dan tidak mau menyerah. Saudaraku, ada satu kisah David Wilkerson dan Nicky Cruz. Seorang pendeta dari kota kecil datang ke New York melayani geng jalanan yang brutal. Ia bertemu dengan Nicky Cruz, pemimpin geng The Mau Maus, penuh kekerasan, penuh luka. Saat Wilkerson berkata, "Yesus mengasihimu," Nicky menamparnya. Dan Wilkerson menjawab, "Kau bisa potong aku jadi 1000 bagian, tapi setiap bagian akan tetap berteriak, Yesus mengasihimu." Beberapa waktu kemudian Nicky bertobat dan menjadi penginjil untuk ribuan narapidana dan pemuda jalanan. Ini adalah kasih yang tidak menyerah. Itu adalah gema dari Hosea 11 ayat 8. Saudaraku, kalau Tuhan bisa berkata, "Hatiku hancur," maka kita perlu bertanya, apakah aku menyakiti Tuhan dengan hidupku? Apakah aku hanya mendekat saat butuh, lalu menjauh saat senang? Apakah aku setia hanya dalam rutinitas, tapi tidak dalam hati? Kita sering mengabaikan hati Tuhan, padahal di balik salib itu ada kasih yang hancur karena cinta. Saudara kekasih, Hosea 11 ayat 9 berkata, "Aku tidak akan melaksanakan murkaku, sebab aku ini Allah dan bukan manusia." Tuhan tidak seperti manusia yang cepat menyerah saat disakiti, tapi Ia mengejar, Ia menunggu, Ia tetap mengasihi. Mungkin saudara jatuh, mungkin saudara lelah rohani, mungkin saudara kecewa dengan hidup, tapi Tuhan hari ini berkata, "Aku tidak menyerahkan kamu." Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa nasihat yang kita dengarkan hari ini, nasihat yang menyembuhkan. Yang pertama, jangan remehkan kasih Tuhan. Tuhan bukan hanya pengampun, Ia adalah pengejar jiwa yang tidak kenal lelah. Setiap pagi belas kasihannya baru. Ya. Dan yang kedua, jangan gantikan hubungan dengan rutinitas. Israel tetap mempersembahkan korban, tapi hatinya jauh. Kita bisa aktif pelayanan, tapi hati kita kosong. Tuhan tidak mencari kegiatanmu, Ia mencari hatimu. Yang ketiga, bertobatlah bukan karena takut, tapi karena cinta. Pertobatan sejati bukan karena takut neraka, tapi karena kita sadar, aku sudah terlalu lama menyakiti hati Tuhan yang terlalu baik. Saudara kekasih, bayangkan Tuhan berdiri di hadapanmu hari ini dengan suara lembut yang goyah karena cinta, dan Ia berkata, "Bagaimana mungkin aku menyerahkan kamu? Aku tidak bisa tinggal diam. Aku rindu memelukmu kembali." Kasih Tuhan tidak menyerah, jadi jangan menyerah pada diri sendiri. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami tidak layak dicintai sebesar ini, tetapi Engkau tetap mencintai. Bahkan saat kami menyakiti hatimu, Engkau berkata, "Aku tidak bisa menyerahkan kamu." Hari ini kami bertobat, kami kembali, bukan karena takut, tapi karena Engkau terlalu baik untuk terus kami lupakan. Pulihkan hati kami, bangkitkan cinta kami, dan ajari kami untuk hidup dalam kasih yang tidak pernah menyerah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini.
Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian selanjutnya. Haleluya.